Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kaum muslimin jamaah salat subuh Masjid As-Salam Lempong Lor yang berbahagia, yang saya muliakan dan semoga senantiasa disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita semuanya begitu banyak kenikmatan-kenikmatannya, masih memberikan hidayah, taufik serta inayahnya, sehingga alhamdulillah kita di pagi hari ini masih Allah kumpulkan di tempat yang mulia, di salah satu di antara rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan aman. Semoga pertemuan kita di pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala catat sebagai bagian daripada amal soleh kita yang akan menjadi pemberat timbangan kebajikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu dan saudara-saudari sekalian yang berbahagia rahimakumullah wa azani Allahu wa iyyakum jami'an. Di pagi hari ini kita akan sampaikan al-qasasul bahirah, beberapa kisah yang mengagumkan, beberapa kisah yang menginspirasi kepada kita semuanya, insyaallah ya, untuk bisa mengambil ibrah pelajaran dan kemudian berupaya untuk menjalankannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang disebutkan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana salat beliau di malam hari yang tatawarat qudamahu, yang tumit beliau itu sampai pecah-pecah, itu sudah sering kita dengarkan. Bagaimana panjangnya bacaan beliau sudah sering kita dengarkan. Nah, pagi hari ini kita akan menyampaikan beberapa kisah baik yang dilakukan oleh sebagian para sahabat ridwanullah alaihim ajmain ataupun yang dilakukan oleh para ulama rabbani setelahnya. Yang pertama, kita lihat betapa semangatnya para sahabat ya, di dalam melakukan amal-amal yang sifatnya adalah sunnah, yang sifatnya adalah mustahab, atau bahasa kita adalah anjuran. Kita ambil satu contoh adalah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Fa'an Quraib maula Ibni Abbasin anna Abdullah Ibn Abbas akhbarahu. Dari Quraib, pembantunya Ibnu Abbas yang semoga Allah meridhai beliau dan juga ayahandanya, bahwasanya Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma memberikan informasi kepada Quraib ini. Bata lailatan inda Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya khalatuhu. Satu malam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma nginep di rumahnya Maimunah, satu di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam.
yang dia Maimunah ini merupakan bibinya Ibnu Abbas. Fattaja'tu fi ardil wisadah wattaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu fi tauliha. Maka aku tidur di bantal, di pojok bantal, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bibi beliau Maimunah tidur di bagian bantal tersebut yang lainnya. Jadi satu bantal dipakai bertiga. Ini sekaligus menunjukkan pertama tentang kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua menunjukkan betapa akrabnya, betapa eratnya hubungan kekerabatan yang beliau jalin, termasuk diantaranya adalah dengan keponakan istrinya sendiri yang diajak tidur bareng ya satu bantal bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idza intasafa al-lail. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur hingga pertengahan malam. Au qablahu biqalilin au ba'dahu biqalilin. Ya, kurang ataupun lebih sedikit daripada itu. Istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bangun. Fajalasa yamsahun nauma an wajhihi biyadihi. Maka beliau kemudian mengusap bekas tidurnya dari muka beliau. Ya, biasa orang habis tidur kan boleh dibilang nyawanya katanya belum pulang sepenuhnya, maksudnya kesadarannya belum penuh. Maka kemudian dikucek-kuceklah matanya, diusaplah mukanya. Summa qara'al asyra al-ayah al-khawatim min surati Ali Imran. Maka beliau kemudian membaca 10 ayat yang terakhir dalam surat Ali Imran. Ya, dan ini satu di antara sunnah yang bisa dibaca oleh seseorang yang kelilir ketika tidur di malam hari, ya adalah membaca 10 ayat yang terakhir di dalam surat Ali Imran. Selain juga bisa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah Allahumma ighfirli. Ini juga bisa dibaca ketika kita yang kelilir ya di malam hari, bangun yang kemudian akan tidur lagi. Maka itu diantara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qama ila syannin mu'allaqah. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri menuju kayak semacam bejana gitu ya, tempat air kayak semacam kendi lah gitu ya, kendi yang tergantung. Fatawaddu'a minha fa'asana wudu'ahu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan menyempurnakan wudunya. Summa qama yusalli, dan kemudian beliau berdiri untuk menegakkan salat ya, untuk melakukan salat. Qala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan fakumtu fasona'tu mislama sona. Ini yang jadi syahid pokok pembicaraan dalam bab ini. Maka aku pun bangun, kemudian aku pun melakukan persis sebagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulai dari membaca bangun kucek-kucek membaca 10 ayat terakhir surat Al-Baqarah, kemudian berwudu dengan menyempurnakan wudunya. Summa dhahabtu fakumtu ila jambih.
maka aku pun pergi menuju ke samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa wada'a yadahu al-yumna ala ra'si wa akhadha bi udhunayya bi udhuni al-yumna yaftiluha. Maka aku pun berdiri di sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau berdiri di sebelah kirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah kemudian menyentuh kepalaku. Setelah menyentuh kepalaku, ketemulah kuping beliau, ya, yang kanan. Ya, karena beliau berdirinya di sebelah kiri, tentu kupingnya yang dekat adalah kuping Ibnu Abbas yang sebelah kanannya. Pegang kupingnya, kemudian diputar ke sebelah kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kalau sholat jamaah dan makmumnya hanya satu, itu tempatnya persis di sebelah kanannya, bukan di kirinya, bukan di belakangnya, bukan agak di belakang sebelah kanan ataupun agak di belakang sebelah kiri, namun di sebelah kanannya. Fasalla rak'atain, summa rak'atain, summa rak'atain, summa rak'atain, summa rak'atain, summa rak'atain, summa autara. Maka beliau kemudian sholat 2 rakaat kali 6, ya berarti 12, dan kemudian beliau berwitir dengan 1 kali witir. Summa taja'a hatta atahul muadzin faqama fasalla rak'atain khafifatain summa kharaja fasalla subha, muttafaqun alaih. Kemudian beliau pun berbaring, ya, berbaring. Biasa beliau meletakkan telapak tangan kanannya di bawah kepala beliau, hingga datanglah muadzin untuk azan waktu subuh. Maka beliau sholat sunnah yang ringan 2 rakaat, yaitu rakaat yang pertama biasanya membaca qul ya ayyuhal kafirun, dan di rakaat yang kedua membaca qul huwallahu ahad. Maka 2 rakaat yang ringan. Kemudian dia keluar dari rumahnya, kemudian sholat subuh. Dan ini menunjukkan, ya, sebagaimana sabda beliau secara umum, sholat sunnah itu lebih utama dilakukan di rumah, ya, kecuali semisal sholat tahiyatul masjid, ataupun semisal kemudian sholat tarawih, ya, itu memang lebih utama dilakukan secara berjamaah di masjid. Ataupun sholat istisqa, ya, itu bisa dilakukan di tanah lapang ataupun juga di masjid, ya. Ataupun sholat-sholat yang memang di sana ada tuntunan untuk dilakukan di masjid. Baik, ini yang pertama. Jadi dari kisah yang ada pada diri Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ini, kita bisa mengambil keteladanan dari beliau bahwa semangatnya para sahabat, diantaranya adalah beliau, ketika melihat satu kebaikan tanpa tanya-tanya langsung kemudian mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Meskipun kalau kita ya perlu tanya-tanya, ya, karena ini yang menjadi narasumber ataupun menjadi pokok yang dicontoh itu adalah Rasulullah, maka tidak perlu tanya-tanya. Namun kalau kemudian yang melakukan sesama kita, ya perlu ditanya, kenapa Anda melakukan semacam itu, ya. Ternyata ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari. Kisah yang kedua, ini yang bukan sahabat, namun agak jauh dari sahabat, bahkan setelah masa-masa tabi'ut tabi'i. Tersebutlah satu nama, yaitu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kisah beliau selama beliau menulis kitab Sahih Bukhari yang ditulis dalam kurun waktu 16 tahun, ya, dalam kurun waktu 16 tahun. Ini sungguh merupakan peninggalan yang luar biasa bagi kaum muslimin. Dan banyak di antara para ulama yang menulis kitab itu dalam jangka waktu yang panjang,
dan bahkan ada di antara mereka yang belum selesai kemudian wafat, seperti Sya'albani misalnya, beliau menulis Tamamul Minnah belum selesai sudah wafat, dan masih ada ulama-ulama yang lain yang menulis kitab-kitab yang belum sempat selesai namun kemudian sudah meninggal dunia. Qala al-Imam al-Bukhari, Imam Bukhari mengatakan, jadi ini kisah pribadi beliau. Ma wada'tu fi kitabis sahih hadisan illa ghtasaltu qabla dzalika. Tidaklah aku meletakkan, menuliskan di dalam kitab sahihku satupun hadis, kecuali aku akan mandi sebelum menulisnya. Itu maksudnya adalah mandi sunnah. Mandi sunnah yang beliau lakukan karena ingin melakukan sholat istikharah. Jadi biar bersih semuanya, badan bersih, lahiriah bersih, dan baru kemudian pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa shallaitu rakaatain, dan kemudian aku pun salat 2 rakaat. Dan ini menjalankan satu di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Jabir bin Abdullah yang semoga Allah meridai beliau. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimuna surah minal Qur'an. Yaqul idza ham ahadukum bil amr falyarka rak'atain min ghairil fariḍah summa liyaqul ila akhir hadis. Biasanya kebiasaan Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kami salat istikharah. Jadi yang benar Bapak Ibu sekalian bukan istikharah, namun istikharah, pakai kha. Dalam seluruh perkara, sebagaimana beliau mengajarkan Al-Quran, mengajarkan surat-surat yang ada Al-Quran kepada kami. Maka beliau kemudian bersabda, apabila salah seorang di antara kalian masih belum yakin, masih ada sedikit keraguan dalam satu perkara, maka hendaklah rukuk 2 kali. Maksudnya salat sunnah 2 rakaat, yang itu bukanlah merupakan sebuah kewajiban. Maka ini dilakukan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Jami'u Ahadisihi bil Muqarrar siwal mu'allaqat wal mutaba'at ala ma kharratu wa asqantuhu. Dituliskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam beberapa hadis yang diulang-ulang dan bukan hadis yang disebutkan secara mu'allaqah, yaitu secara singkat, tidak menyebutkan perawi-perawinya. Waqala, dan kemudian kelanjutannya Imam Bukhari mengatakan, sanaftus sahiha fi sitta asyrata sanatan. Maka aku menyusun kitab sahihku dalam jangka waktu 16 tahun, ya, dalam jangka waktu 16 tahun. Wa ja'altuhu hujjatan fima baini wa bainallahi ta'ala, dan hal itu akan aku jadikan sebagai hujah, sebagai alasan, sebagai senjata yang aku akan harapkan membela diriku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku sudah berkarya ini. Ya, aku sudah berkarya ini, yaitu mengumpulkan hadis-hadis yang sahih tentu dalam penilaian beliau, dan penilaian tentang keabsahan, keautentikan satu hadis menurut Imam Bukhari itu adalah
penilaian yang paling ketat di antara penilaian ataupun standar penilaian yang dimiliki oleh para ulama muhaddisin yang lainnya. Dan kisah ini disebutkan oleh salah seorang ulama yang juga menjadi murid dan juga akron beliau, yaitu Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala. Ya, Syiaru A'lamin Nubala itu satu kitab yang menuliskan kisah-kisah mulai sejak zaman Rasulullah SAW sampai dengan beliau hidup, yaitu di abad ke-8. Di seluruh kisah-kisah para ulama dari Nabi, para sahabat, kemudian tabi'in sampai masa beliau itu ada di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala. Ini merupakan kitab yang paling tebal dalam masalah sejarah. Ini di antara contoh yang menginspirasi kita bagaimana mereka para ulama, baik itu sahabat ataupun para ulama setelahnya, mereka adalah orang-orang yang semangat menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semoga kita pun termasuk di antara umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengagungkan sunnah beliau dan kemudian berupaya untuk mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Namun paling tidak kita senantiasa berupaya untuk menambah bekal kita dengan melakukan amal-amal yang sifatnya sunnah ataupun anjuran mustahab ataupun nafilah. Contoh yang kedua adalah contoh mengenai bagaimana seorang sahabat itu memuliakan orang tuanya ataupun yang kita kenal dan istilah birrul walidain, bekti kepada orang tua, ya setelah orang tuanya meninggal. Jadi ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sebagian para sahabatnya, wahai Rasulullah, apakah masih tersisa bagi kami ya untuk tetap berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka berdua meninggal dunia? Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, iya masih, yaitu berupa apa? As-salatu alaihima, ya salat untuk keduanya, yang menurut sebagian para ulama maknanya adalah menyolatkan ketika prosesi pengurusan jenazah, dan makna yang lain daripada salat adalah mendoakannya. Ya karena makna daripada as-salat secara bahasa itu adalah berdoa. Dan kemudian wal istighfaru lahuma, memperbanyak memohonkan ampunan untuk keduanya. Dan itulah yang senantiasa kemudian dilakukan oleh seorang anak-anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, yaitu memperbanyak memohonkan ampunan untuk kedua orang tuanya. Hingga di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad, seingat saya, satu ketika yarfa'allahu al-ibad fil jannah, Allah Subhanahu wa taala terus mengangkat kedudukan seorang hamba di surganya. Maka kemudian hamba tadi bertanya, "Ay Rabbi, min aina hadza?" Wahai Rabbku, dari mana sebabnya saya bisa dinaikkan terus semacam ini? Karena dirinya ketika itu merasa tidak pernah melakukan amal-amal yang istimewa, merasa tidak pernah melakukan amal-amal yang top gitu. Jadi kalaupun masuk surga ya di bagian yang bawah itu. Namun beliau terus diangkat dan diangkat. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, bistighfari waladika laka, karena anakmu terus memohonkan ampunan untuk dirimu. Nah, ini merupakan hal yang sangat layak untuk bisa kita lakukan. Pesan saya kepada kita semuanya, setiap kali kita berdoa untuk diri kita sendiri, jangan lupa untuk kita sebut nama orang tua kita.
ketika kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfirli wa liwalidayya. Hendaknya kita sebut di dalam doa-doa kita, ya, mencontoh apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan dilakukan oleh para sahabatnya tadi. Nah, kemudian yang ketiga kata Rasulullah, menyambung hubungan persahabatan orang-orang yang ketika di dunia dahulu, ya, persahabatannya, menyambung hubungan persahabatan yang dahulu orang itu menjadi sahabat orang tuamu. Yang dahulu ketika di dunia orang itu menjadi sahabat orang tuamu. Nah, hal ini terngiang-ngiang di dalam benak salah seorang sahabat, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, ini riwayat Imam Muslim, inna abarral birri silatul waladi ahla wuddi abihi. Di antara bentuk kebajikan yang sangat bagus adalah seorang anak itu menyambung hubungan persahabatan dari keluarga seseorang yang dicintai oleh orang tuanya, ya. Menyambung hubungan persahabatan dengan keluarga dari seseorang yang dicintai oleh orang tuanya. Dan ini dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan kita semuanya faham bahwa birrul walidain, bakti kepada orang tua itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di tengah-tengah kehidupan seorang muslim. Contohnya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian agar kalian tidaklah menyembah, tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Waqad imtasala sahabatu radhiyallahu taala anhum qaulan Nabi alaihi salatu wasallam hada. Maka para sahabat kemudian menjalankan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Fahina malaki Abdullah ibnu Umar rajulan minal a'rab bi tariqi Makkah. Tatkala Abdullah bin Umar ketemu dengan seseorang, ya, dengan seseorang Badui, seseorang Arab Badui, itu mereka kalau di sini ya seperti mirip-miripnya seperti orang-orang Dayak, yaitu orang-orang yang mereka hidupnya nomaden, tidak memiliki tempat yang paten, gitu. Mereka berpindah-pindah, di mana ada kehidupan disitulah mereka tinggal. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, salam alaihi Abdullah. Beliau pun memulai mengucapkan salam. Ini mohon maaf, biasanya kita yang orang yang memiliki kedudukan, ya, kita yang memiliki kedudukan lebih tinggi ketimbang orang lain, nun sewu, biasanya kita menunggu didahului dengan ucapan salam, ataupun didahului untuk ditegur dan bukan mendahului. Merasa apa? Dirinya lebih tinggi kedudukannya ketimbang orang tersebut. Demikian juga orang yang lebih tua biasanya akan menunggu diberikan ucapan salam, menunggu ditegur oleh yang lebih muda. Namun ini tidak demikian yang dilakukan oleh Rasulullah, tidak demikian yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka salam alaihi Abdullah bin Umar memulai mengucapkan salam. Padahal Abdullah bin Umar seorang yang terkenal, seseorang yang diketahui oleh banyak orang. Namun luar biasanya dia mengingat-ingat di antara keturunan dari seseorang yang dicintai oleh ayahandanya. Setelah itu wahamalahu ala himarin kana yarkubuhu. Si Badui ini dinaikkanlah ke khimar, ke keledai
yang semula dinaiki oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar turun, kemudian si Badui ini dorong untuk naik ke khimarnya. Belum selesai, wa a'tahu imamatan kanat ala ra'sih. Beliau membuka imamahnya, ya, kain yang diubel-ubel di kepala itu dilepas dan kemudian dipakaikan kepada si Badui tadi. Maka orang-orang yang ada di sekitarnya heran, ngapain ini Ibnu Umar, seorang yang mulia, ya, seorang yang kedudukannya tinggi, seorang gubernur, namun kok memuliakan orang yang ya tidak terkenal sama sekali, orang yang tidak punya tempat tinggal yang tetap. Hingga mereka orang-orang yang ada di sekitar beliau mengatakan, ya, faqila li Abdillah ibni Umar, dikatakanlah kepada Ibnu Umar, aslahakallahu, semoga Allah Subhanahu wa taala ya memperbaiki, menjadikan lebih baik keadaan batinmu. Dianggapnya Ibnu Umar ya rodo-rodo kurang normal lah gitu ya. Innahumul a'rab, bukankah mereka itu ya orang-orang Arab Badui, orang-orang Arab Badui. Wa innahum yardawna bil yasir, dan yang namanya orang-orang Arab Badui karena terbiasa hidupnya itu serba pas-pasan, mereka pindah-pindah tempat, maka mereka itu kalau diberikan sedikit pun sudah ridho, sudah rela, sudah senang. Namun kenapa kau berikan khimarmu, kau berikan imamahmu, masih kau angkat lagi dia ke khimar? Ini terlalu berlebih-lebihan, Ibnu Umar, kata orang-orang yang ada di sekitarnya. Apa jawaban Abdullah bin Umar? Luar biasa. Faqala Abdullah, inna aba hadza kana wuddan li Umar ibn al-Khattab. Ketahuilah, bapaknya si fulan ini dulu menjadi seseorang yang sangat dicintai oleh Umar ibn al-Khattab. Inilah bekti seorang anak kepada kedua orang tuanya, hingga ketika orang tuanya sudah meninggal pun ya si anak masih nyambung hubungan persahabatan dengan anak keturunan ya orang yang dicintai oleh orang tuanya tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian kisah yang menarik berikutnya adalah kisah tentang Abu Hatim Ar-Razi. Ya, Abu Hatim Ar-Razi, ya bukan Buya Ar-Razi ya. Abu Hatim Ar-Razi itu ulama zaman dahulu, seorang muhaddis, seorang faqih, di mana Abu Hatim Ar-Razi ini masya'ala qadamaihi fi talabil ilmi katsiran wa asama masyahu fa balagha aksara min samani alfin wa samanina ba'da mi'atain kilometran. Beliau pernah menghitung jarak perjalanan beliau di dalam menuntut ilmu. Ini semangat para ulama zaman dahulu di dalam menuntut ilmu. Beliau menghitung jarak di dalam beliau menuntut ilmu itu mencapai 8.280 km jalan kaki, itu bukan naik pesawat, jalan kaki. Summa ba'da dzalika tawaqqafa an ihsa'i ma yamshihi. Setelah itu kemudian beliau berhenti menghitung jarak yang beliau lalui. Wasbaha yadhkurul mudun allati masya ilaiha li talabil ilmi. Namun setelah itu beliau mengingat-ingat lagi, mencoba mengingat-ingat lagi beberapa kota yang beliau lalui dan beliau tinggali dalam beliau menuntut ilmu. Wa masafata ma masyahu bainal mudun allati dzakaraha, dan kemudian beliau berupaya untuk menghitung kembali sisa yang semula sempat tidak terhitung,
Ya, jarak yang beliau tempuh antara satu kota dan kota yang lain itu adalah khamsatu alfin wa khamsatu mi'atin wa khamsatin ba'da samanina kilometer. Beliau hitung jaraknya sekitar 5.585 kilometer. Masya Allah ya, jadi orang ketika itu pun sudah begitu teliti, termasuk diantaranya ngitung kilometer. Kalau kita yang ingat berapa? Sini Jakarta berapa kilometer? Ya, hampir 500 kilometer ataupun kurang lebihnya. Berarti bisa kita bayangkan kalau 8.000 kilometer, sini Jakarta kali 16 jalan kaki. Ya, jalan kaki. Masya Allah. Wa majmu ma'asahu minal masyafah mal masafah bainal mudun allati dzakaraha, berarti jarak perjalanan yang beliau lewati, yang beliau lalui di kesempatan yang pertama dan kesempatan yang kedua dari satu kota ke kota yang lainnya yang beliau ingat, ini boleh jadi masih ada yang tidak beliau ingat, totalnya adalah 13.865 km jalan kaki. Jadi kalau sekarang ada orang misalnya bisa berjalan kaki ya baru 1.000 km, masih kalah dengan ini 13.000 lebih ya. Sekarang mungkin ada orang membanggakan diri bisa jalan sekian kilometer, 2.000 km, 3.000 km, masih kalah dengan Abu Hatim Ar-Razi. Wa wasafa rahimahullah ta'ala rihlatahu hadhihi qailan, dan beliau mensifati perjalanan beliau ini dengan mengatakan awwalu sanatin kharajtu fi talabil hadis aqamtu sab'a sinina. Tahun pertama aku keluar dari rumahku dalam rangka untuk mencari ilmu hadis, dan aku tinggal di satu tempat tertentu selama sab'a sinina, 7 tahun. Kalau SD dari kelas 1 sampai lulus masuk kelas 1 SMP. Ahsaitu ma masyaitu ala qadamayya ziyadatan ala alfi farsahin. Dan aku mencoba untuk menghitung apa yang aku lalui di tahun pertama aku keluar dari rumah ini, yang masyaitu ala qadamayya, yang beliau berjalan di atas 2 telapak kaki beliau lebih dari 1.000 farsah. Satu farsah itu yusawi, sama kurang lebih dengan 8,28 km, ya 8,28 km satu farsah. Ya, dan beliau berjalan ya 1.000 farsah. Berarti tadi ya 8.285 km. Sumataraktul idda ba'da dzalika. Setelah itu kemudian aku dalam beberapa waktu tidak menghitung. Wa kharajtu minal Bahrain ila Misra masyan. Kemudian aku keluar dari Bahrain menuju Mesir jalan kaki. Summa ila Ramlah masyan. Kemudian setelah itu aku pun pergi ke Ramlah. Ramlah di mana? Terkenal, Palestina. Ini satu di antara daerah yang dulu sering diganggu oleh orang-orang Zionis Israel. Masyan, juga berjalan kaki. Ini dari Mesir ke Palestina jalan kaki. Summa ila Dimashq. Setelah itu kemudian pergi ke Damaskus. Mana Damaskus? Suriah ya. Summa ila Antakya, summa ila Tarsus. Kemudian beliau pergi ke 2 tempat ini yang ada di Turki. Dari Damaskus Suriah ke Turki jalan kaki juga. Allah musta'an. Summa raja'tu ila Himsa, summa minha ila Ar-Raqqah. Kemudian setelah itu aku pergi ke Hims dan pergi ke Raqqah. Raqqah ini ada di Suriah lagi. Jadi pergi ke Hims dan ke Raqqah, ini dari Turki ke Suriah lagi. Summa raqibtu ila Al-Iraq. Nah, baru setelah itu beliau naik kendaraan menuju ke Irak. Kullu hadza wa ana ibnu 20 sanatan. Dan semuanya itu ya aku lakukan dan umurku masih 20 tahunan. Ya masih 20 tahunan. Ini anak 20 tahun semangatnya thalabul ilmi
semacam itu luar biasa. Kemudian kisah yang menginspirasi yang lain adalah bagaimana seorang murid itu berupaya memuliakan para ulamanya. Ini kalau Ustadz Firanda itu senantiasa dia menyebutkan pesan-pesan koreksian, teguran dari gurunya yang senantiasa membimbing beliau, itu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizahumullah ta'ala. Yang Syekh Abdul Razak juga sudah berulang kali tindak ke Indonesia. Dan ketika beliau ditegur, disalahkan, tetap itu disampaikan oleh Ustadz Firanda kepada murid-muridnya, kepada kaum muslimin yang mengaji kepada beliau. Jadi untuk menunjukkan ya, dia pun punya salah. Ketika ditegur demikian. Nah, ini satu di antara bentuk seorang itu memuliakan ulama, memuliakan orang yang sangat berjasa di dalam mencari ilmu bagi dirinya. Ini ada salah seorang murid, dan sekaligus murid ini adalah saudaranya. Kana li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah akhun yujilluhu wa yu'azzimuhu. Ibnu Taimiyah itu memiliki seorang saudara, yang saudara ini sangat memuliakan dan mengagungkan Ibnu Taimiyah. Qala Al-Bazzar, ya Imam Al-Bazzar rahimahullah ta'ala mengatakan, wa ma ra'aitu ahadan kana ashadda ta'ziman lisyaikh min akhihi hadha. Ini artinya Al-Bazzar, ya salah seorang muhaddis, ini mengetahui keadaan seseorang ini, mengetahui hal ehwal apa yang dilakukan oleh si saudaranya Ibnu Taimiyah. Dan komentar Al-Bazzar, si murid sekaligus saudaranya ini luar biasa di dalam memuliakan gurunya yang sekaligus adalah saudaranya, yaitu Ibnu Taimiyah. Ini yang aku maksud adalah al-qaim bi umurihi. Jadi dia begitu taat menjalankan apa yang diperintahkan oleh gurunya, oleh Ibnu Taimiyah. Wa kana yajlisu bi hadratihi ka'anna ala ra'si at-tayra. Di mana beliau, saudaranya Ibnu Taimiyah ini, setiap kali menghadiri majelis-majelisnya Ibnu Taimiyah, seakan-akan di atas kepala beliau ini ada burung. Yang burung itu tetap akan berada di atas kepalanya. Kenapa? Karena ngantuk. Kalau karena ngantuk, kira-kira burungnya terbang enggak? Terbang lah. Tekluk, burungnya terbang. Namun maksudnya ini, burungnya ini tetap ada di atas kepalanya. Berarti konsentrasi betul. Dia memperhatikan betul dan tenang. Jadi selain mendengarkan, dia betul-betul memperhatikan. Ya, karena ka'anna ala ra'sihi at-tayr. Seakan-akan di atas itu ada burung yang tetap berada di situ. Wa kana yahabuhu kama yahabu sultanan. Bahkan beliau menghormati, memuliakan Ibnu Taimiyah sebagaimana beliau, sebagaimana seseorang itu menghormati seorang penguasa. Dan memang seperti itulah, ya kata para ulama, ya penguasa itu sebenarnya ada dua. Yang satu adalah orang yang mengurusi kebutuhan manusia, yaitu orang-orang yang memiliki jabatan, dan yang kedua adalah para ulama. Andai kemudian dua unsur ini bisa berta'awun, saling tolong menolong untuk menegakkan kebenaran, masya Allah dampaknya akan luar biasa. Dampaknya akan luar biasa, sebagaimana yang pernah terjadi antara penguasa di Saudi Arabia dengan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, yang kemudian berdirilah negara Saudi Arabia yang sampai sekarang ini manfaatnya masih sama-sama kita rasakan. Yang sebelum itu senantiasa kabilah-kabilah yang ada itu saling berperang. Dan alhamdulillah sekarang kemudian yang kita jumpai adalah keamanan, sehingga tidak ada seorang pun di antara kita ketika pergi ke Saudi itu kemudian merasa tidak aman.
Ya meskipun kadang-kadang ada juga maling, ada copet juga ada. Tapi kalau dibanding dengan negara kita itu sangat jauh. Ya, jadi kalau kita lihat di sana yang namanya dagangan itu, barang dagangan udah cuman kadang-kadang ditutup pakai kain, itu pun masih kelihatan di jalanan, tinggal sholat aman, pulang masih utuh. Coba di tempat kita, orang udah disimpan aja kadang masih hilang. Jadi begitu pulang dari sana was-was ya, mulai was-was muncul di negeri kita sendiri. Namun juga sebaliknya, ketika penguasa dan ulama sama-sama berusaha untuk merusak tatanan, ya ini dampaknya juga akan luar biasa. Ya, dampaknya akan luar biasa sebagaimana yang kita ketahui sekarang. Coba kita lihat mantan menteri agama kita kemarin. Ya bukannya memberikan contoh yang baik, namun malah memberikan contoh korupsi, kerjasama dengan penguasa. Ya, tahu ini, wah ini potensi untuk diajak kerjasama dalam masalah tidak benar, ya diambil oleh penguasa kemarin. Nah, sekarang hilang entah kemana itu. Wa kana yahabuhu kama yahabu sultanan wa kunna nu'jibu minhu fi dzalika, dan kami sangat kagum dengan yang dia lakukan itu. Wa naqulu minal urfi wal 'adah anna ahlal rujuli la yastahshimunahu kal ajanib. Padahal biasanya orang itu kalau dia merupakan keluarganya, ya merupakan teman dekatnya, itu tidak akan berbuat semacam itu, sebagaimana yang dilakukan kepada orang-orang yang tidak dikenalnya. Kalau kita bertemu dengan orang yang tidak kita kenal itu kan kita bagaimanapun ya masih ada pekewo, kemudian kadang meskipun basa-basi masih ada. Sedangkan dengan yang sudah akrab, meskipun ya dia itu seorang yang memiliki kedudukan yang tinggi, kita anggap biasa. Namun ini tidak demikian. Tidak demikian yang dilakukan oleh saudara sekaligus murid Ibnu Taimiyah ini. Bal yakun imbisatuhu ma'ahu fadlan 'anil ajanib. Bahkan kesigapan si beliau ini di dalam menjalankan berbagai macam hal yang menjadi tugasnya itu melebihi apa yang dilakukan oleh seseorang kepada orang yang tidak dikenalnya. Lebih dari sekedar melakukan menyambut kepada tamu yang tidak dikenalnya. Wa nahnu naraka ma'asyaikh katilmidin mubalighin fi ihtisyamihi wa ihtiramihi. Dan kami, ya orang-orang yang hidup sejaman dengan beliau ini, betul-betul melihat bagaimana seorang murid bersikap dengan gurunya semacam itu, yang bahkan ini mencapai derajat yang luar biasa di dalam melayani dan memuliakan gurunya. Fayaqul inni ara minhu asya'an la yarahu ghairi aujabtu alayya an akuna mahu kama tarawna. Nah, maka ketika ditanyakan kepada si saudara Ibnu Taimiyah dan sekaligus muridnya ini, kenapa Anda berbuat demikian? Maka beliau kemudian mengatakan, sungguh aku melihat dari sosok beliau banyak hal yang tidak dilihat oleh selainku. Maka hal ini mewajibkan, mengharuskan kepada diriku, ya aku bersikap kepada beliau, berbuat kepada beliau, meladeni beliau sebagaimana yang Anda kalian lihat. Ini tertuang di dalam kitab Al-A'lamu Al-Aliyah. Ada kisah yang menarik yang lain, bagaimana sikap Ibnu Taimiyah ini kepada seseorang yang begitu gencar memusuhi dakwah beliau. Jadi yang namanya dakwah yang hak itu dari masa ke masa memang pasti akan dimusuhi oleh orang-orang yang tidak menyenanginya. Dan yang memusuhi adalah saudaranya kaum muslimin sendiri. Dan ini pernah terjadi pada diri Ibnu Taimiyah
rahimahullahu taala. Suatu ketika ada informasi yang datang kepada Ibnu Taimiyah bahwa seseorang yang paling luar biasa di dalam memusuhi dakwah beliau itu meninggal dunia. Meninggal dunia. Maka murid-murid beliau dan juga teman-teman beliau menginformasikan akan hal itu kepada Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Harapannya dengan informasi yang diberikan itu Ibnu Taimiyah akan senang. Berarti ini satu di antara yang memusiku sudah meninggal dunia. Berarti kuranglah yang memusiku. Harapannya demikian. Wa kana ba'du ashabi al-kabir yaqul. Sebagian daripada teman-teman senior beliau berkata kepada beliau, waditu anni li ashabi mislu li adaihi wa khusumihi. Maka sahabat-sahabat beliau yang senior ini mengatakan, aku sangat ingin berbuat kepada saudaraku, berbuat kepada sahabat-sahabatku sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah kepada orang-orang yang memusuhi dakwah beliau. Artinya hal yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah kepada orang-orang yang memusuhi beliau ini luar biasa, sehingga perlakuan ini sangat diinginkan seandainya bisa dilakukan oleh seseorang, dilakukan kepada sahabatnya sendiri, bukan kepada musuhnya, kepada orang-orang yang memusuhinya. Wa ma ra'aitu yad'u ala ahadin minhum qattun. Aku tidak pernah melihat, mendengar dari lisan dan tulisan Ibnu Taimiyah satupun doa jelek untuk orang-orang yang memusuhinya. Masya Allah. Ya, kalau kita mungkin ketika dimusuhi seseorang tuh lisan kita akan mengatakan mampus sajalah dia. Semoga dia celaka dan seterusnya. Namun tidak demikian dengan beliau. Bahkan idulahum, bahkan sebaliknya Ibnu Taimiyah senantiasa mendoakan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Dan ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika melihat permusuhan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dan Abu Jahal kepada kaum muslimin. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ini ada di dalam hadis Imam Bukhari seingat saya. Maka Rasulullah berdoa, Allahumma a'izzal Islama bi ahadi umaraini. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan satu di antara dua Umar. Imma Umar ibn Khattab wa inna Amr ibnu Hisham, Abu Jahal. Muliakanlah Islam ini dengan salah satu di antara dua orang ini. Maka kemudian ternyata Allah mengabulkan doanya, dan yang diberikan hidayah adalah Umar ibn Khattab. Menjadilah Islam mulia setelah masuk Islamnya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan ini dicontoh oleh beliau. Wajitu yauman mubasysyiran lahu bi mauti akbari a'daihi. Satu ketika aku memberikan informasi kepada Ibnu Taimiyah tentang meninggalnya orang yang paling serius, orang yang paling besar permusuhannya kepada Ibnu Taimiyah. Wa syadhim adawatan wa adalahu, dan bahkan bukan hanya sekedar melalui kata-kata, bukan hanya sekedar melalui tulisan, bahkan secara fisik pun berupaya untuk mencelakai Ibnu Taimiyah. Fanaharoni wa tanakkaroni. Maka kemudian ketika sebagian dari temannya ini memberikan informasi untuk membahagiakan Ibnu Taimiyah tentang meninggalnya salah seorang yang sangat besar permusuhannya, maka Ibnu Taimiyah diberikan kabar gembira ini bukan kemudian tersenyum, maka langsung berubah raut mukanya memerah dan dia membentak orang yang tadi memberikan kabar gembira. Dia yang misalnya, ini ada kabar gembira, Syekh, satu di antara orang yang memusuhimu itu meninggal dunia. Ini dia langsung berubah, raut mukanya menjadi memerah,
dan kemudian membentak si orang tadi. Dan beliau langsung wastarja mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Summa qama min faurihi ila baiti ahlihi fa'azzahum. Maka beliau ketika mendapatkan kabar itu langsung berdiri meninggalkan tempatnya dan pergi untuk bertakziah ke keluarga yang meninggal dunia tadi. Maqal, dan ketika sampai di sana mengatakan innilakum makanahum. Ketahuilah ya, aku bagi kalian ini menjadi pengganti dirinya. Ya, aku akan menggantikan posisi suamimu ataupun ayahandamu ataupun saudaramu yang meninggal ini. Aku siap untuk pasang badan menjadi pengganti dirinya. Masya Allah. Ini terhadap orang yang memusuhinya. Wala yakunu lakum amrun tahtajuna fihi illa musa'adatin illa wasa'atukum fihi. Maka tidak ada satupun perkara yang kalian butuhkan untuk dibantu kecuali aku siap untuk membantu kalian. Wa nawahada minal kalam, ataupun ya ungkapan yang semisal itu. Ini tertuang di dalam kitab Madarijus Salikin yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ya, masih ada waktu insyaallah. Kita tambah satu kisah lagi yang luar biasa. At-ta'awun mal akron, yaitu tolong menolong dalam melakukan kebaikan dengan sesama. Ya, biasanya muncul di tengah-tengah orang-orang yang memiliki profesi yang sama, memiliki kedudukan yang sama, itu adanya persaingan yang tidak sehat. Ya, biasanya ada muncul persaingan yang tidak sehat. Namun coba kita lihat, ini adalah kisah yang luar biasa yang menginspirasi. Justru seharusnya antara orang yang memiliki profesi yang sama ataupun status yang sama itu harusnya malah tolong menolong. Dalam biografi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala ada kisah yang disampaikan oleh Umar ibn Hafs Al-Ashqar. Itu orang yang sezaman dengan Imam Bukhari. Kunna ma'a Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari bil Basrah naktubul hadis. Kami bersama Muhammad bin Ismail yaitu Al-Imam Al-Bukhari sama-sama belajar ilmu hadis di Basrah. Basrah mana? Irak. Sekarang dulu Irak itu menjadi pusat peradaban kaum muslimin. Namun kemudian orang-orang Syiah mereka mengembangkan sayapnya dan menyerang orang-orang yang ada di Irak, hingga orang-orang Ahlus Sunnah yang ada di Irak itu semakin terpinggir dan sekarang Irak sudah banyak dikuasai oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Waliyadzubillah. Fafaqadnahu ayyaman. Maka suatu hari kami merasa kehilangan Imam Bukhari. Ini kok enggak tampak dia ya? Dilihat lagi kok enggak tampak ya? Kemana ini Bukhari? Dan ini ada kisah yang nyata juga. Beberapa waktu yang lalu, mungkin sebulan yang lalu, di kampung kami ada beberapa jamaah salat. Dan ini Masya Allah, saya salut juga. Ada beberapa orang yang biasa salat bareng pergi jalan kaki ke masjid. Maka antara satu jamaah dan yang lain saling bertanya-tanya, Mbah itu kemana ya? Namanya Pak Tugiman, ada seorang namanya Pak Tugiman. Mbah itu kemana ya kok gak kelihatan? Ketika duhur udah gak kelihatan, ditanya-tanya, mau isuk isi hono ya? Tadi pagi masih beli bubur bareng sama saya. Tapi kok duhur gak ada. Kemudian sampai waktu asar, kok gak kelihatan lagi ya kemana? Sementara keluarganya dihubungi, katanya tidak ada Mbah Hituk ini pergi ke anak-anaknya, karena memang dia tinggal sendirian di kampung kami, ya cuman berseberangan RT, dia tinggal sendirian. Melihat dia tidak ke masjid dan ditanyakan ke anak-anaknya juga nggak ke sana, maka ada jamaah yang lain tadi yang saling bertanya-tanya tadi memiliki inisiatif untuk menengok ke dalam rumahnya. Ditengoklah ke dalam rumahnya, di sana dilihat pintunya terbuka. Bahkan sampai kemudian pintu yang mengarah ke belakang bagian rumah itu terbuka. Dilihat di sana ada tangga.
Ada tangga, loh, ini kok ada tangga ya? Mencurigakan. Nah kemudian salah seorang jamaah tadi naik melalui tangga tadi dan dilihat ternyata orang itu di atas sudah dalam keadaan meninggal dunia. Ya umurnya 79 tahun kalau tidak salah. 79 tahun masih berani manjat rumah. Dan kemudian ya kami warga-warga kemudian berusaha menurunkan jenazah beliau setelah dipastikan ya anaknya itu rela tidak usah menghubungi Pak Polisi namun langsung diurus jenazahnya. Nah ini teman-teman Imam Bukhari ini merasa kehilangan. Ini mana ini Bukhari kok kelihatan beberapa hari ini. Fatalabnahu, maka kami pun berupaya untuk mencarinya. Fawajadnahu fi baitin wa huwa uryan. Dan kami dapati Imam Bukhari berada di dalam rumah dalam keadaan uryan, dalam keadaan tidak berpakaian. Cuma di sini tidak dijelaskan apakah pakaiannya dicuri orang karena pakaian ketika itu tuh sangat berharga. Sebagaimana sebagian ulama seingat saya adalah Imam Ahmad bin Hanbal pernah pakaiannya dicuri sehingga tidak punya pakaian. Ini Imam Bukhari dia telanjang di dalam rumah tidak berpakaian. Namun tidak ada penjelasan di sini apakah dijual untuk kebutuhan hidup ataukah karena hilang. Waqad nafida ma indahu, hingga ludeslah apa yang dimilikinya. Boleh jadi dicuri. Walam yabqa mahu sya'un, dan tidak tersisa sedikit pun harta benda milik beliau. Fajtama'na, maka kami pun berkumpul. Wajama'na, dan kami mengumpulkan lahu ad-darahima, mengumpulkan beberapa dirham. Ya, kalau di kampung kami terkenal dengan istilah serkileran ini. Ngumpulin uang. Hatta ishtaraina lahu thawban wa kasaunahu, hingga kami pun bisa membeli pakaian dan kami pakaikan kepada Imam Bukhari. Summa indafa amana fi kitabatil hadis, kemudian kita pun berangkat bareng-bareng lagi untuk belajar ilmu hadis. Ini Tarikhul Baghdad. Demikian yang kita bisa bacakan di pagi hari ini. Semoga kisah-kisah ini menjadi inspirasi bagi kita ya untuk melakukan beberapa hal tadi, bisa semangat melakukan amal-amal sunnah, berbakti kepada orang tua, kemudian juga semangat di dalam cari ilmu dan juga yang lainnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.